Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili dalam keterangannya kepada media hari ini Senin 10 Maret 2025 mengungkapkan inisial 6 pejabat yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan masker COVID-19. Adapun 6 terduga pelaku diantaranya berinisial WK, K, CT, MH, RA, dan DU. Sementara itu, dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP NTB menerangkan, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 terdapat penambahan total kerugian mencapai 1,58 miliar rupiah. Sebelumnya, dalam perjalanan proyek pengadaan masker COVID-19 diduga bermasalah sejak tahun 2020. Saat itu pemerintah menyediakan anggaran senilai 12,3 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari hasil kebijakan refocusing anggaran pada masa pandemi, yang dalam pekerjaannya, proyek tersebut berada di bawah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Kemudian pada Januari 2023, Polresta Mataram mulai melakukan penyelidikan atas laporan dari kasus tersebut. Penyelidikan ini ditingkatkan ke tahap penyidikan pada pertengahan September 2023 setelah ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara. Polresta Mataram penanganan korupsi terkait dengan masker ya. Jadi masker kemarin kita sudah berkoordinasi dengan BPKP, bahwasanya kita sepakat masker sudah keluar kerugiannya sebesar 1,58 miliar. Ya, 1.580.000.000 jutaan itu terkonfirmasi. Jadi hasil itu kita masih tunggu resmi dari pihak BPKP. Kita sepakat juga bahwasanya dalam waktu dekat ini kita akan bersama-sama menyelesaikan itu. Yang kita lakukan yang pertama yaitu akan melakukan pemeriksaan ahli untuk penetapan tersangka, dan selanjutnya pemeriksaan dari pihak BPKP terkait dengan ahli auditor. Setelah itu baru kita periksa ulang dari awal, klarifikasi tersebut, berita acara dari awal, baru kita menerbitkan surat perintah membawa, dan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa sebelum Lebaran atau bisa habis Lebaran akan ditetapkan tersangka terkait dengan terduga pelaku korupsi masker. Itu yang tersangkanya, calon tersangka yang akan bisa ditetapkan? Untuk belum tersangka ya, ini masih terduga pelaku atau terlapor. Terduga pelaku atau terlapor, saya tekankan terduga pelaku itu ada 6 orang. Ya. Sementara berinisial WK, berinisial K, berinisial CT, berinisial MH, berinisial RA, dan berinisial DU. Itu terduga pelaku atau terlapor. Gambaran tersangkanya itu, ya, gambaran. Kalau dari sekian 1,58 itu langkah yang akan dilanjutkan seperti apa Bang? Setelah ada nanti penetapan tersangka, apakah akan ada pemeriksaan lain lagi, ahli maupun ya tetap setelah nanti penetapan tersangka, kita akan berita acara semua saksi. Untuk mengklarifikasi semua saksi, kita buat berita acara dari awal, setelah itu baru penetapan tersangka. Jadi bukan penetapan tersangka dulu, tetapi kita periksa dulu seluruh saksi, baru penetapan tersangka. Setelah itu, kita keluarkan surat penahanan. Dari kabar yang beredar ada audit sebelumnya dari BPK, NTB, dan Inspektorat terkait dari kerugian negara polisi Kerugian negara? Ya, tidak ada kerugian dalam pengadaan masker ini. dari Inspektorat dan dari BPK NTB. Katanya dari pengakuan dari Kepala Dinas Denpom UMKM pernah di audit sebelumnya, dan tidak ada kerugian negara. Dari korupsi masker ini sudah diaudit sama BPK, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya audit itu ada 1,5 sekian miliar di audit itu. Jadi itu sekitar permainan harga. Jadi di situ dimainkan harga. Misalnya masker itu harga 15.000,
Jadi diberikanlah pihak ketiga ini sekitar 10.000 bagaimana bisa jadi masker. Jadi kan di situ terdapat keuntungan dari pihak. Gitu. Jadi pas kita audit ada 1,5 sisa keuntungan itu. Gitu. Jadi tidak diserahkan semuanya dari harga memang sudah di RAB itu. Artinya ada potensi permainan yang dilakukan Ya. Ya. markup ya. Ya, markup. Bisa dibilang markup harga. Jadi dan tersangka ini ada pejabat nih. Terduga. Ya, semuanya penyelenggara negara. Semuanya penyelenggara negara. Ya, pada saat itu ada Kadis, ada Kabid, ada PKK-nya. Seperti itu. Kalau dari penelusuran siapa yang paling berperan dalam kasus ini? Oh, belum sejauh itu nanti. Belum sejauh itu. Kalau sudah penetapan tersangka, baru saya berani berkata seperti itu. Apakah nanti dari 6 tersangka ini ada pengembangan lain lagi? Oh, tidak ada. Kita sudah sepakat sama BPKP dan bahwasanya kita sudah gelar berkali-kali bahwasanya tersangka ini 6. Tapi ketika nanti gelar tersangka tidak adalah kemungkinan untuk berkurang ataupun bertambah. Apakah sudah ada penelusuran terkait aliran dana? Karena ada isunya ada aliran dana pada BPKP. Oh, tidak ada. Tidak ada. Bisa langsung tanyakan ke BPK terkait dengan itu. Karena itu pertanyaan ke BPK, bukan ke saya. Untuk sementara kami intinya akan terus berusaha menyelesaikan perkara ini supaya terduga tindak pidana korupsi ini menjadi tersangka dan melaksanakan penahanan. Tidak ada kata damai untuk korupsi masker.